Membicarakan tentang suami, maka tidak afdal kiranya kita imbangi dengan membatasan mengenai sehingga bisa imbang suami dan istri. Betul. Ia akan dijadikan perkara yang kedua. Perkara tidak mengatakan ya, kamu mengatakan wanita berbicara pada kamu bersuami menganggap kamu sebagai kaki. Kalau begitu, wanita itu seperti mahkota yang harus dibahas. Kenapa? Karena ilmu mahkota itu maka bisa dilakukan. Kalau itu terjadi, adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka makanan merupakan kesepakatan politik. Jadi dikatakan seperti kesepakatan. Seperti ada tadi itu tidak ingin, karena tadinya ada dari kalau itu ada memang di rumah dan tidak ada demonstrasi. Dan sandal itu tidak ada yang berdiri sama, dan posisinya pun sangat berbeda. Tapi kita berkata dengan ini kalau merokok dan merokok ini adalah atas tujuan maka yang berbicara merokok. Istri agar dia sujud kepada suami. Asbab wujud dari hadis ini adalah diriwayatkan dari Faiz bin Sa'ad. Faiz bin Sa'ad suatu ketika datang ke negeri Sirah. Kemudian ternyata orang-orang di negeri tersebut sama-sama sujud kepada Rasulullah, kepada pejabatnya, kepada pemimpinnya. Jadi kalau menjadikan kehormatan adalah sujud. Maka karena Faiz bin Sa'ad kembali kepada Nabi, maka dia kemudian minta izin ya Rasulullah, izinkan aku untuk sujud kepada. Karena Faiz bin Sa'ad waktu
sujud dan sing paling berat sujud adalah Nabi Muhammad SAW. Bukan kalian kepada pejabat pada orang ini disebut atau tepung soal dari sujud. Begitu juga dari orang yang tidak sujud. Masalahnya apa yang dilakukan? Ia yang Rasulullah melihat orang di negeri mereka sujud kepada ini dan aku yakin bahwa kamu lebih berhak untuk aku sujud kepada daripada mereka. Maka kata Nabi, kamu sudah sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya aku memerintah seseorang untuk sujud kepada manusia, yang aku sujud itu istri sujud kepada suami. Itu sangat lain. Jadi kita perlu berbeda. Maksudnya taatnya seorang istri kepada suami. Baginda dari Muhammad SAW bersabda atas sujud cinta, jangan sujud kepada, dan tidak boleh seseorang sujud kepada manusia, kepada makhluk Allah. Maka adanya ada orang yang tak sujud itu adalah wanita sujud kepada suaminya karena saking besarnya haknya suami adalah kalau kita sebenarnya tidak dapat memperbaiki hadis itu adalah hadis yang dipakai oleh Bukhari. Ini salah satu faktor ketaatan taat kepada suami. Jika ada orang yang berkata ila Allah ini perkataan jadi maka pada persoalan kalian dan anak dan mana kita berkata seperti ini. Seandainya seorang suami mengajak istrinya untuk tidur, kemudian dia menolak, maka penolakan itu yang dibilangkan itu hal yang jelek dan parahnya sampai pagi hari itu. Karena ini dinamakan ketaatan. Istri itu harus taat kepada suaminya apapun yang diperintahkan, asalkan bukan maksiat. Lampau asal makhluk di maksiat itu tidak boleh taat kepada perintahnya manusia. Kalau itu dinamakan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadis juga bahwa kita ini bersabda salah satu lakukan dalam sholat ada 3 orang yang sholatnya tidak akan diterima oleh Allah. Kebaikan dan pahala yang tidak dijatuhkan kepada Allah. Siapa itu 3 orang? Yang pertama adalah orang yang mabuk. Orang mabuk kepada orang mabuk sampai dia parah, mabuk sadar, sampai dia sadar dari mabuk. Kemudian yang kedua, walaupun saat itu atau istri yang suami sedang marah kepada. Kemudian yang ketiga adalah budak yang dilakukan Nabi dimasukkan bila dia kembali kepada Apakah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala? 1-3 ada seorang wanita menghadap kepada baginda. Dia bertanya, ya Rasulullah, apa kewajiban istri kepada suami? Apa kewajiban istri kepada suami? Kalau kemarin kita kewajiban suami, sekarang kewajibannya apa kewajiban seorang istri kepada suami? Katakan Nabi, ayatamna nafsaha katakan Nabi, kewajiban istri adalah taat kepada suaminya. Maka dia tidak boleh mencegah atau menolak ajakan suami dimanapun. Seandainya dia mau naik kendaraan di atas kuda, kok dia ada sama suami yang tidur, itu mundur dong. Seandainya lagi masak, tekanan. Wala tasuma yawma illa bi'izni Ramadan. Dan jangan seorang istri tidak boleh berpuasa kecuali atas izinnya suami. Apalagi puasa Ramadan. Kalau bulan Ramadan ini tidak diberikan oleh Allah, diizinkan oleh Allah. Di luar Ramadan puasa sunnah dan puasa ibadat izin suami. Karena khawatir suaminya ada kebutuhan. Kalau terkokok istri yang berpuasa sunnah
sama suaminya. Kalau memang istrinya tetap kosong, maka puasa yang itu pahalanya itu diperoleh oleh suaminya. Pahalanya dipasangan silakan, sementara boleh dimiliki oleh istrinya. Walau yang ini dan sahabat tidak boleh berubah, kecuali ada izinnya dua. Kalau seorang istri bilang keluar rumah, kok ternyata dia keluar rumah tanpa izin, maka dilaknat oleh malaikat rahmat dan malaikat azab sehingga dia kembali ke rumah. Artinya tidak pernah meninggalkan rumahnya. Kalau memang diperintah oleh orang tua. Para istri janganlah menyakiti suami. Pesan Nabi tadi, la tu'dil mar'atu zawjaha fi dunya illa qalat zawjatuhu min al-khuluqi la tu'dihi qadratuha. Tidaklah seorang istri menyakiti hati suaminya di dunia kecuali yang tak terima itu adalah menjaga diri dari surga dan terima. Jangan kau menyakitinya, jangan kau menyakiti suami itu cuma Fa'inahu menjadi jahil. Dia itu adalah orang asing yang sebentar dari sini. Yusiku al-Quran Rabbim ilahnya dan hampir saja hampir suamimu akan meninggalkanmu dan akan meninggalkanmu. Artinya kalau ada seorang istri dia berkata-kata kasar menyakiti suaminya, maka yang cemburu, yang malas itu adalah bidadari surga. Jadi bapak-bapak sedang ini itu menanggal batin. Karena kepanjangan tadi video baru gitu kan. Jadi ibu kalau ingin suaminya tidak baik, dia bidadari itu sebenarnya jangan berkati. Maka karena adanya bilitanya, kalau kemarin siapa wanita yang terbaik bukan dia yang bekerja sendiri, punya penghasilan sendiri, punya uang banyak, punya harapan dan sebagainya. Bukan. Khairun nisa man idza adarka ilaiha asaraka. Wanita terbaik katanya Nabi, dia adalah seorang wanita atau istri yang tak kalah di suaminya, maka dia menyenangkan suaminya. Lebih pasti dengan lebih sabar kalau bujurnya untuk bisa dengan merangkul bisa kalau bujurnya mau mesem suami memerintahkan kepada istrinya, maka istrinya itu taat mentaati perintahnya, menjalankan perintah. Itu adalah wanita terbaik. Wanita berkata hafizat iman kewajiban. Tatkala seorang suami itu jauh dari istri, maksudnya keluar rumah untuk bekerja, maka si istri itu bisa menjaga harta suami yang dijaga dan bisa menjaga dirinya sendiri. Jangan sampai ditinggal suami kerja, ternyata istrinya dikerjain tetangganya. Jadi ayah. Maka ada tiga sifat yang berbalikan. Ini tiga sifat relatif. Ada tiga sifat yang baik untuk laki-laki, tapi jelek untuk baik untuk wanita, tapi jelek untuk laki-laki. Apa itu? Yang pertama adalah bakhil, medit. Wong lanang nek medit iku elek. Wong wedok medit api. Lek wong lanang medit, wong wedok medit salah. Kenapa? Karena
Signature dua ini kan saya kok. Kalau orang-orang kan bikin lagi di daerah saya kalau udah buka tiket orang. Itu lain. Lain apa? Orang adalah Tuhan berbeda. Jadi orang-orang ada duit deh. Bodoh sing ditentukan itu ada tiket orang. Maka lewat properti itu kontrasif, lewat properti itu ada. Sehingga nomor legit, nomor legit. Aku legit, wong lanang legit, wong wedok legit, sayu. Wong wedok bertujuan penting. Kalau orang pemilu aku ya. Mesti minta dikawal suaminya itu ya, tapi saya akan kemudian asbabu itu angkuh, angkuh, tidak ramah, rotok-rotok kerang ya. Itu pemakan kerang ya, tapi ngomong kerang itu mau sekali selalu oleh kerang gak dibuat ngomong pengalaman setiap orang itu benar itu tinggal kerja kita sekali kalau karena ini anak mobil dengan tujuan orang baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah diperlihatkan kondisi neraka. Uriduna, aku pernah diperlihatkan neraka. Faidan kau ahlihan nisa ternyata lihat barang-barang paling warung Lunopo kan yang purna karena banyak wanita itu kobor. Sabar kami, orang perempuan yang beriman kepada Allah yang purna bilang dan maksudnya bukan kobor kepada Allah, tapi kobor kepada suaminya. Dikasih gaya dan gaya karena sedikit. Kasih sedikit tapi tak berani berjelas. Bodoh yang kuami sepanjang tahun kalau salah ini ngomong bodoh kami. Ini akan awalnya ambil suami. Yang seperti ini bodoh kepada suami. Jadi perempuan berarti yang masuk surga. Bukan karena dia tidak sama, bukan karena dia tidak puasa. Yang adalah mereka bangsa yang turun kepada suami. Maka hati-hati para ibu ini meskipun dengan ibu kosong, dengan ibu berangkot, dengan ibu sekolah dan pada kubur kepada suami. Kembali kepada ini para istri kepada istri kepada diceritakan oleh Syekh Hasan Al-Basri. Syekh Hasan Al-Basri itu pergi haji. Begitu pergi haji, selesai ramadan kepingin oleh-oleh, kepingin beli oleh-oleh, dia pergi ke toko, ke pasar, datang ke toko kain. Begitu datang ke toko kain, yang mau masuk ke toko itu, kemudian kok rasanya alurannya itu panas, karena enak toko itu. Di rumah ternyata orang yang jualan itu sumpah-sumpah. Lalu borong ngelak-ngelak barang dagangan toko. Akhirnya jual di toko yang lain. Lalu beberapa tahun kemudian Syekh Hasan Basri haji lagi. Begitu haji selesai haji, kepinginnya jualan lagi. Jadi dari kainan ternyata tanpa sadar dia masuk ke toko. Dan toko ini kemudian koyak kain ini toko yang dulu pernah masuk ke sana. Tapi kenapa sekarang sekarang dia masuk?
Bogor itu oleh orang sama-sama di Bogor. Pak, saya Bogor ini juga tahu. Ada apa sih tahu? Aku juga tahu. Terus sama-sama kok berapa tahun yang lalu saya dari sini. Saya nggak jadi masuk. Sementara yang sekarang aku masuk ke toko ini karena aku bukan jenengan ini sekarang kok ada bikin kami dari kami itu lembaga pembangunan kasus pasar dolar. Karena kok pernah apa katanya ini dulu karena aku berangkat saya aku pamit anak dulu ya apa yang panggil itu ya ada apa nggak apa-apa jadi apa menjadi Fatimah sekarang itu apa menjadi Mustafa jadi orang Mustafa jadi kalau ini karakter peranannya kalau yang peranannya kapan sudah progres dia mengatakan aku mau berangkat ke pasar, aku pamit sama istri dan istri kemudian berpesan Mas, boleh bikin kakek kami itu punya kamu itu kan karena pesan itu saya begitu datang ke pasar saya nggak tenang saya kejar satu orang pokoknya aku untuk duit ada yang muslim kok aku suka barangnya karena itu fokus macam-macam sebenarnya terus kenapa sekarang kok berbeda sampai kok sampai ada main sampai hubungan kok sampai itu kok karena dia kalau dipikirkan kok kayak lagi kadang terlalu dia jadi duduk orang kok pengen mati jika dengar kalau membuat orang betul alhamdulillah dan Gusti Allah dikasih jodoh lagi jodoh saat ini Masya Allah kalau saya mau berangkat tanganku dipegang kemudian cium kemudian istriku berpesan Mas ingat ya cari harta yang halal jangan sampai engkau pulang membawa duit yang haram. Kenapa? Karena aku beserta anak-anak ini kuat dengan panasnya perut, tapi tidak kuat dengan panasnya di neraka. Subhanallah. Kilo-kilo model istri 2008 ada yang masuk seperti ini. Amin. Maka istri ini menentukan suami. Biasanya suami-suami yang korupsi itu gara-gara tuntutannya istri korupsi. Ada sesuatu korupsi macam-macam. Kenapa? Ini kayak kehilangan tak puji, tak memerintah, dan tersebut. Tidak ada orang tersebut, sampai dia kan. Hanya suaminya korupsi. Kenapa? Ya karena istri. Maka istri harus pandai mengaji, bukan pandai menanyakan gaji. Maka tidak sampai mengaji. Doa bermanfaat, kerja, sehingga sholat duha, sehingga berdoa, doa oleh Soalnya orang kerja ikhtiar rezeki tetap terkonsumsi. Allah mengatakan seorang suami yang bekerja dari ikhtiar yang perempuan sendiri yang meminta kepada Allah agar diturunkan rezeki yang halal barokah. Maka seperti inilah yang dikatakan oleh
para wanita saat itu. Aku tidak meminta kemewahan dunia, aku tidak meminta engkau dari lainnya, tetapi aku minta jadikan aku itu yang solehah untuk mendapatkan kita di akhirat kelak. Amin. Allahumma amin. Kalau yang belum, maka jangan dikatakan hingga istri dan jaga hingga. Belum ini macam-macam juga. Memang kata-kata singkat itu dari bohong keras. Ini ada orang itu harus dilakukan seperti itu dibeli gara-gara saya berburu. Saya kira karena pernah minggat dari rumah. Karena kalau minggat akan Nabi tidak awal berjumlah minggat di bawah. Kalau seorang istri dia minggat dari rumah suaminya, maka sholatnya tidak akan diterima sampai dia kembali ke rumahnya dan dia menaruh tangannya di atas tangan suaminya dan dia mengatakan istri mengatakan kepada suami istri suami aku juga terus apa sama apa-apa tetap salah, aku tak salah. Masya Allah, ini istri yang solehah. Ingat, tidak ada orang yang tidak berbuat salah, karena manusia itu insan mahal kotor, manusia itu tempatnya salah dan hilaf. Maka manusia yang terbaik itu bukan manusia yang tidak pernah punya salah, tapi manusia yang terbaik adalah melakukan kesalahan. Dia sadar kalau itu salah, kemudian ingin maaf, bahkan tidak berbuat. Maka kalau ini salah sendiri, kalau salah, kemudian tidak ngerti bahwa salah dari hal ini, dia kembali ke rumahnya, dia hidup dengan suami, kemudian dia meminta maaf, maka ini termasuk istri yang terbaik. Ya Allah, para sekalian, maka kewajiban istri kepada suami sangat berat. Bahkan ada pandaian kata Nabi, lawan zauj asal min ahad min salih, seandainya ada suaminya itu dia sakit dengan sakitnya, kemudian dari hidupnya ini satu lubang keluar darah, satunya keluar darah, kemudian istrinya akhirnya membersihkan, ya saking kok sayangnya akhirnya disedot, bukan disedot dengan mulutnya, itu pun tidak bisa dikatakan memenuhi kewajiban istri kepada suami. Para sekalian, di sana terjadi ini diberikan dari Asma binti Yazid al-Ansari. Asma binti Yazid suatu kepada dia Rasulullah, orang laki-laki itu kayak ada berharga haji bolak-balik, mari dia bisa keluar, kemudian dia bisa jumatan, dia bisa sholat berjamaah, dia bisa nyambaran umroh karena bebas keluarga, bisa kemudian menjaga sekolah jenazah, bahkan bisa berjihad di sabilillah. Dan terus yang awal-awalnya yang positif itu Allah bukan dia ingin derajat seperti seperti itu. Apakah diizinkan kami untuk berjihad di sabilillah? Mendengar pernyataan seperti ini, maka kan Nabi jauh pada rasanya yang belum hidup. Pintapan itu, aku gak pernah berhubung pintapan sing cerdas, sing pintapan sing salah, luar biasa. Kata dia, wis saya ini mulia mengenal dulu. Kandang orang kepada orang perempuan di kampung bahwa pengabdian terbaik itu adalah mengabdi kepada suami, mencari ridhonya. Kalau kamu bisa mencari ridho dari suami, maka kamu akan mendapatkan pahala semua yang didapatkan oleh orang lain yang kamu sebutkan. Artinya momen itu akan kepada suaminya. Orang perempuan itu kemudian mencari ridho suaminya, maka dia mendapatkan pahala yang besar, bahkan setara dengan jihad fi sabilillah. Dahulu ini hadis riwayat Saudara. Ada seorang suami hidup di satu rumah bersama istri.
suaminya mau keluar rumah, dia pesan, "Dek, mau pesan sampai aku ketemu." Gimana? Keluarlah suami. Begitu suaminya keluar, tidak lama kemudian ada orang menjemput, "Bu, bapak sampai tolong, aku mau bersedih kalau ada peluang di kelas. Kalau ada peluang, wis, kalau sampai aku menjadi, apakah aku diizinkan untuk melakukan? Soalnya dia kan berdoa, dan tadi kan doa. Tapi kalau itu untuk suaminya, akhirnya kita diizinkan dari sampai kemudian ada orang datang lagi, "Bu, bapak saya tolong, bapaknya meninggal sampai dahulu." Katanya penghargaan terakhir dan seterusnya. Aku aku bisa diperlukan semua. Kalau sampai dahulu, aku dan semua sampai. Aku akan apakah aku cincin keluar. Datang kepada kanjeng Nabi, kata kanjeng Nabi, "Nabi tidak usah. Kamu katakan kepada suamimu, aku juga katakan, oh kasih anak model orang sambani, maju tak kau, oh rokok." Akhirnya orang semakin banyak sampai kepada kanjeng Nabi Muhammad. Maka dari kanjeng Nabi, "Inna Allah ghafara li abiha bil qa'adiyan zawjiha." Bapak sing mati baru jenazah di sepura dosa-dosane krana mulyane bapak ini duwe anak wedok sing taat lan bodo. Kira-kira lek sampeyan iki bodo kita yang menjadi orang kaya tadi kepingin mulia, kepingin diampuni dosa-dosa oleh Allah, apa kepingin dimuliakan anak, padahal sudah ada manfaat buat kita. Anak perempuan kakakku, gelo itu satu. Tapi sekarang prinsip dilarang ini adalah pengabdian Allah. Bapak ini gara-gara punya anak perempuan yang menjadi istri-istrinya kepada suaminya, diampuni kepada Allah. Mensyukur bapak jika salah kepada istri. Kemudian kalau bapak dia memang dia bapaknya, tapi begitu mobil nikah atas kita bapaknya mau angkat juga berjauh ketika menikah, bapak ibu artinya tidak menikahkan, tapi berarti menghindar ketaatan. Karena ketaatan seorang istri bukan hanya kepada ayah, tapi juga kepada suami. Konsep misalkan anak itu butuh ketaatan semua bapak, itu coba ramai orang. Dan ada yang nggak itu putri ini sampai tak kepada suami. Jadi kalau bapak sudah rela menerima laki-laki yang menghina anaknya untuk dinikahi kemudian dia nikahkan, itu berarti seorang bapak salah angkat itu kepada Tuhan, itu berarti sudah memindah ketaatan dari dirinya kemudian kepada dirinya kepada Tuhan. Para sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian satu ketika ada wanita yang datang kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kanjeng Nabi kemudian tanya, "Kamu rapi?" Sampai kanjeng Nabi ini belum rapi. Terus ya Allah, perlakuanmu kepada suami, bagaimana kamu memperhatikan suami? Ya, kanjeng Nabi pulau ini taat kepada dari saham pulau, Masya Allah. Kata kanjeng Nabi, "Fadlui ayat dinimu, fa'inna wajahnya tujuannya." Periksa bagaimana perlakuan kepada suamimu, karena suamimu itu adalah surga dan neraka. Jadi wong-wong itu ngomong suatu
terus dan sombong tidak bisa Allah dan Nabi buat istri dan suami itu adalah surga atau nerakamu. Artinya menentukan kalau taat kepada suami itu berarti kamu surga. Kalau kamu taat ini berarti yang terakhir diberikan dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan dari awalnya tus'al bil barakah yaumil qiyamah. Pertanyaan pertama nanti di hari kiamat untuk orang perempuan itu yang ditanya tentang sholatnya, kemudian bukan kaki berwudu dan ditanya tentang bagaimana dia memperlakukan suaminya. Maka ini kunci. Ada perkara yang harus diingatkan orang perempuan supaya dia bisa masuk surga dan yang pertama dia sholat wajib, sholat fardu, kemudian kosong fardu, kosong Allah, kemudian yang ketiga jaga diri, jaga diri, yang keempat adalah jaga diri, jaga diri. Ya, menjaga dirinya, menjaga semoga di suami ada kewajiban sendiri, istri punya kewajiban sendiri. Suatu sampai bukan hal ini. Karena kali itu untuk perempuan, maka suatu hal ini mau berkenan. Itu kalau mereka dari kalau itu jangan kaya. Mesej jangan dari berkenan. Bicara pengajian supaya berdoa Islam ini setelah saya mengatakan pengajian makanan ini sehingga coba makanan ini harus buat maka kalau sama-sama bekerja di dalam masjid bekerja kasih sandal itu kanan kali di kanan sandal kiri jalan tapi dari kepala sandal kanan jalan kaki kiri sandal kiri jalan kanan sedikit ibu seperti itu nanti lagi mereka maka pandai-pandai menggunakan baik dan dari itu sebetulnya untuk diri kita sendiri bukan dari orang lain atau untuk menghargai orang lain dan menilai orang lain. Betapa banyak orang yang pandai menilai orang lain tapi dia lupa menilai dirinya sendiri. Kata penjelasan gajah umat di sebelah bawah tampak sementara gajah di berkuasa sampai sehingga pimpinan pada saat itu sangat jangan saling menyalahkan tapi saling introspeksi untuk kalau ada kayak Ramadan panjangkan sholat saja untuk panjangkan suami dengan istri menjadikan pasangan yang romantis. Amin. Keluarganya menjadi sakinah mawaddah warahmah. Amin. Rumah dengan dijadikan surga ini. Amin. Amin. Amin.